Halo Techpenders, selamat datang di panduan produksi media audio. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat media audio atau dalam hal ini podcast yang efektif dan menarik mulai dari tahap pre-produksi, produksi hingga pasca produksi. Tahap pertama adalah pre-produksi, di mana kita merencanakan semua aspek podcast sebelum mulai merekam. Dalam tahap ini, pertama-tama mahasiswa menentukan topik yang relevan. Misalnya, untuk podcast edukasi bisa membahas materi pelajaran, tips belajar, atau bahkan pengalaman belajar yang bisa menginspirasi. Setelah menentukan topik, buatlah outline atau naskah. Nah, outline ini berguna untuk menjaga alur pembicaraan agar tetap fokus dan mudah dipahami oleh pendengar. Selain itu, perlu mempertimbangkan gaya pembawaan suara dan bahasa yang akan digunakan. Karena audiens podcast ini umumnya hanya mendengar suara ya, dan intonasi, nada yang jelas dan menarik itu sangat penting untuk menjaga perhatian pendengar. Tahap berikutnya adalah tahap produksi, yaitu proses merekam podcast. Mahasiswa menggunakan mikrofon dan saat berbicara usahakan untuk menjaga jarak konsisten dengan mikrofon agar volume suara tidak berubah-ubah dan terdengar stabil di telinga pendengar. Selain itu, gunakan salah satu prinsip yang ada, misalnya prinsip paradigma naratif oleh Fisher dalam proses produksi ini. Karena pada teori ini menekankan bahwa pentingnya pendekatan storytelling dalam menyampaikan informasi. Sehingga konsep yang disampaikan ini lebih mudah dipahami, melibatkan aspek emosional pendengar dengan materi yang disampaikan. Oke, selamat pagi Olga. Pagi Kak. Oke, mungkin di sini kita mau nanya-nanya aja gitu ya. Gimana perasaan Olga udah jadi mahasiswa di teknologi pendidikan? Sebenarnya banyak pikirannya kayak nanti kuliah tuh harus gimana gitu, kayak belajarnya gimana, terus harus menyesuaikan juga sama lingkungan di kuliah karena beda kan sama SMA gitu. Sejauh ini gimana rasanya udah ada di jurusan teknologi pendidikan? Seru. Seru. Ternyata ketemu matkul yang benar-benar beragam gitu, nggak ada di SMA juga gitu, jadi ada banyak pengetahuan baru, terus teman-temannya juga asik, kakak tingkatnya juga. Ya. Selama perekaman ini berlangsung, mikrofon biasanya langsung dihubungkan ke komputer melalui kabel USB atau melalui audio interface. Nah, dengan perekaman langsung, mahasiswa atau narator dapat merekam dan memonitor suaranya secara real time untuk memastikan kualitas suara yang konsisten. Untuk pengaturan software perekaman, pastikan perangkat lunak sudah berada pada perekaman yang sudah diatur untuk mendapatkan hasil suara yang jernih sesuai dengan level input audio agar tidak terlalu keras atau terlalu pelan. Baik, semoga panduan ini membantu para mahasiswa dalam membuat media audio yang berkualitas untuk pembelajaran.